Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu kisah sedih yang ada dalam sejarah Indonesia, yaitu tentang persahabatan antara Soekarno dan Kartosuwiryo. Untuk lebih lengkapnya, silahkan tonton video ini. Selamat menyaksikan. Soekarno dan Kartosuwiryo merupakan dua sahabat yang sama-sama berperan dalam kemerdekaan Republik Indonesia karena mereka berdua sangat menentang akan penjajahan. Mereka berdua sama-sama berguru kepada seorang tokoh bernama Haji Omar Said Cokroaminoto di Surabaya. Cokroaminoto merupakan pemimpin organisasi Syarikat Islam yang juga menentang akan penjajahan Belanda pada saat itu. Beliau memiliki banyak murid, diantaranya Soekarno, Kartosuwiryo, Semaun, Alimin, Darsono, dan banyak lagi. Salah satu kata yang diucapkan Cokroaminoto kepada muridnya yang dipegang teguh oleh Soekarno adalah, "Jika kalian ingin menjadi pemimpin yang besar, maka menulislah seperti wartawan dan berbicaralah seperti orator." Kata-kata itu membuat Soekarno setiap malam selalu belajar pidato di depan kaca. Kawan-kawan Soekarno yang ada di sana merasa terganggu dengan Soekarno yang sedang berlatih pidato. Akan tetapi Soekarno tetap bersikap bodoh amat terhadap seluruh kawan-kawannya tersebut. Salah seorang yang tidak pernah bosan mengkritik pidato Soekarno adalah Kartosuwiryo. Suatu ketika, saat Soekarno sedang berlatih pidato, Kartosuwiryo berkata kepada Soekarno, "Hei Soekarno, buat apa pidato di depan kaca seperti orang gila saja?" Soekarno tetap melanjutkan pidatonya hingga selesai. Setelah selesai, kalimat pertama yang diucapkannya adalah penjelasan mengenai pidatonya karena ia nantinya akan menjadi orang besar. Dan setelah itu, ia membalas ejekan Kartosuwiryo dengan kata, "Tidak seperti kamu Kartosuwiryo, sudah kurus, kecil, pendek, mana bisa jadi orang yang besar." Selepas itu mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Para murid Cokroaminoto memiliki kecenderungan ideologi yang berbeda-beda. Seperti Soekarno, Soekarno memiliki kecenderungan ideologi yang nasionalisme. Dengan ia pada tahun 1927 membentuk Partai Nasional Indonesia. Setelah itu ada Semaun. Semaun sekitar pada tahun 1925, ia berpisah dengan Syarikat Islam dan membentuk Partai Komunis Indonesia. Setelah itu ada Kartosuwiryo. Kartosuwiryo lebih cenderung kepada Islamismenya dengan dibuktikannya ia setia kepada Syarikat Islam menjadi sekretaris dari Cokroaminoto. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945, ucapan Soekarno terbukti ia berhasil menjadi orang besar dengan diangkatnya dia menjadi Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo yang memiliki kecenderungan ideologi agamis mendeklarasikan berdirinya Negara Islam Indonesia di Tasikmalaya, Jawa Barat. Tidak hanya itu, Negara Islam Indonesia ini juga memiliki tentara yang dinamakan Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini menyebar di beberapa daerah di Indonesia seperti Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, sampai Kalimantan Selatan. Mengetahui hal tersebut, pemerintah Indonesia tidak hanya tinggal diam. Mereka segera mengirimkan TNI ke daerah-daerah yang terdapat gerakan separatis tersebut. Setelah bertahun-tahun berhasil kabur dari kejaran TNI, Kartosuwiryo tertangkap pada tanggal 4 Juni 1962 di Jawa Barat. Dan yang lebih menyedihkan, ia dijatuhi hukuman mati dan Soekarno lah yang harus menandatangani surat tersebut. Pada saat itu, Soekarno mengalami pergolakan batin yang sangat hebat karena ia harus membunuh sahabatnya sendiri. Karena hal tersebut, eksekusi Kartosuwiryo sempat tertunda selama 3 bulan karena Soekarno
selalu menyingkirkan berkas vonis mati Kartosoewirjo. Setiap berkas itu ada di atas mejanya. Suatu ketika, Soekarno frustasi dan melempar berkas vonis tersebut, dan itu membuat berkas tersebut berceceran di lantai ruang kerjanya. Pada saat itu, Soekarno jelas sangat-sangat bimbang karena di satu sisi ia merupakan Presiden Republik Indonesia yang harus bertindak secara adil, tapi di sisi lain Kartosoewirjo merupakan teman seperjuangannya, sahabat seperjuangannya, dan juga teman seperguruannya di Surabaya. Akan tetapi, pada saat berada di posisi tersebut, putrinya yang bernama Megawati mengingatkannya agar menepati dharmanya sebagai kepala negara dan tidak mencampur adukan antara persahabatan dan tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Setelah lama termenung, akhirnya pada bulan September 1962, ia menggoreskan tanda tangannya di berkas vonis Kartosoewirjo. Seketika itu juga, ia ingat hari-hari bersama Kartosoewirjo. Setelah itu, ia mengambil foto Kartosoewirjo dan menatapnya lama-lama. Sambil bergelinang air mata, ia tersenyum dan berkata, sorot matanya masih tetap menyinarkan sorot mata seorang pejuang. Kartosoewirjo dieksekusi pada tanggal 5 September 1962 di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu, Jakarta. Sekian cerita dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kutip pernyataan dari Soekarno. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Salam Jas Merah.